Siklus air atau hidrologi adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem. Menurut beberapa ahli, siklus hidrologi adalah gerakan air ke udara, kemudian jatuh kembali ke permukaan tanah, dan akhirnya mengalir kembali ke laut. Siklus ini dimulai dari 1. Evaporasi, 2. Kondensasi, 3. presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi dan transpirasi. Air yang menjadi uap air akan menuju ke atmosfer. Uap air atau gas yang terbentuk karena panas bisa disebut dengan evaporasi. Namun, apabila penguapan terjadi pada tumbuhan, biasa disebut dengan transpirasi. Kondensasi. Penguapan yang terjadi pada proses evaporasi atau transpirasi akan menguap ke atmosfer. Penguapan ini akan membentuk uap air menjadi awan. Karena faktor tekanan dan suhu yang tinggi akan menyebabkan awan terkondensasi. Peristiwa tersebut akan menimbulkan titik-titik air. Tiga, presipitasi. Apakah presipitasi sama dengan hujan? Jika dikatakan sama, tidak. Namun, setara. Karena hujan termasuk pada proses presipitasi. Presipitasi adalah cairan atau zat padat yang berasal dari penguapan yang jatuh di permukaan bumi. Cairan atau zat padat ini dapat berupa tiga hal. Yang pertama, dapat berupa cairan yang biasa terjadi pada hujan. Yang kedua, dapat berupa salju. Yang ketiga, dapat berupa zat padat, contohnya es. Proses berikutnya adalah infiltrasi.
Pernahkah memperhatikan kemana air yang telah jatuh ke permukaan bumi? Telah kita ketahui bahwa jumlah air tidak pernah berkurang. Lantas kemana hilangnya air ketika jatuh ke permukaan bumi? Air yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami dua kemungkinan. Yang pertama, apabila keadaan tanah tidak jenuh atau kedap air, maka air akan masuk ke dalam tanah. Proses ini biasa disebut dengan infiltrasi. Yang kedua, jika keadaan tanah jenuh atau kedap air, maka air akan mengalir, yang disebut dengan overland flow, dan akan menjadi runoff. Pada proses infiltrasi, air akan masuk ke dalam tanah. Proses berikutnya ada yang disebut dengan perkolasi, yaitu masuknya air tanah setelah terjadi infiltrasi. Air yang jatuh ke permukaan bumi yang tanahnya telah jenuh, maka air tidak dapat diserap sehingga mengalir ke saluran-saluran seperti sungai. Di dalam sungai, air akan dialirkan menuju laut. Pada proses ini, laut menjadi pembuangan utama. Kemudian, apabila terkena radiasi matahari, akan kembali lagi ke siklus evaporasi. Dan itulah siklus hidrologi. Terima kasih. Ada pertanyaan?